Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 26 dan ayat 27 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggarkan Allah kepada mereka dan menghubungkannya dengan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dulur-dulur seiman, As-Sadli dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat, bahwa ketika Allah membuat kedua perumpamaan ini bagi orang munafik, yaitu dalam firman-Nya yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Atau pada surat Al-Baqarah ayat 19 yang artinya atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Dulur-dulur sekalian, semuanya terdiri atas 3 ayat. Maka orang-orang munafik berkata bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung untuk membuat perumpamaan-perumpamaan ini. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat 26 dan 27. Sampai dengan firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Dulur-dulur seiman, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, ketika Allah menyebutkan laba-laba dan lalat dalam perumpamaan yang dibuatnya, maka orang musyrik berkata, apa hubungannya laba-laba dan lalat disebutkan? Kemudian Allah menurunkan firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 26, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Dulur-dulur seiman, Sa'id meriwayatkan dari Qatadah bahwa sesungguhnya Allah tiada segan demi perkara yang hak untuk menyebutkan semua hal itu, baik yang kecil maupun yang besar. Sesungguhnya ketika Allah menyebutkannya di dalam kitabnya mengenai lalat dan laba-laba, lalu orang-orang yang sesat mengatakan, apakah yang dimaksud oleh Allah menyebutkan hal itu? Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih daripada itu. Dulur-dulur siman, menurut kami dalam riwayat pertama dari Qatadah mengandung isyarat bahwa ayat ini termasuk ayat Makkiyah. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, yakni ayat Madaniyah. Bahkan riwayat Sa'id yang dari Qatadah lebih mendekati kepada kebenaran.
Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid semisal dengan riwayat kedua dari yang Qatadah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Al-Hasan dan Ismail ibnu Abu Khalid hal yang semisal dengan perkataan As-Sadli dari dan Qatadah. Adapun Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas sehubungan dengan ayat ini bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan dunia, yaitu nyamuk tetap hidup selagi dalam keadaan lapar. Tetapi bila telah gemuk, kekenyangan, maka ia mati. Demikian pula perumpamaan kaum yang dibuatkan perumpamaan itu oleh Allah dalam Al-Quran dengan perumpamaan ini. Dengan kata lain, bila mereka kekenyangan karena berlimpah ruah dengan harta duniawi, maka pada saat itulah Allah mengazab mereka. Kemudian Ar-Rabi dan Ibnu Abbas membacakan firman Allah pada surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka hingga akhir hayat. Maksudnya hingga akhir ayat ini. Demikian riwayat Ibnu Jarir. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Ja'far dari Ar-Rabi, Ibnu Anas, dan Abu Aliyah. Demikian perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai asbabun nuzul ayat ini. Sedangkan Ibnu Jarir sendiri memilih riwayat yang dikemukakan oleh As-Sadli, mengingat riwayatnya lebih menyentuh surat, maka lebih cocok. Makna ayat, Allah memberitakan bahwa dia tidak merasa malu, maksudnya tidak segan atau tidak takut untuk membuat perumpamaan apapun, baik perumpamaan yang kecil maupun yang besar. Huruf ma pada lafaz masalam ma menunjukkan bahwa taklil atau sedikit atau terkecil. Lalu lafaz ba'udah yang dinasabkan dulur-dulur seiman. Sehubungan dengan makna ayat fama fauqoha atau yang lebih rendah dari itu. Itu maksudnya dalam ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksudnya ialah lebih kecil dan lebih rendah darinya. Maksudnya dari perumpamaan tersebut. Perihal sama dengan seseorang lelaki yang jika disifati dengan karakter yang tercela, misalnya kikir, lalu ada pendengar yang menjawabnya, memang benar dia lebih rendah dari apa yang digambarkan itu. Demikian pendapat Al-Kisai dan Abu Ubaid, Ar-Razi dan kebanyakan ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa di dalam hadis disebutkan yang artinya seandainya dunia ini berbobot di sisi Allah, itu samalah dengan sayap nyamuk. Niscaya dia tidak akan memberi minum seteguk air pun darinya kepada orang kafir. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna fama fauqoha ialah yang lebih besar dari nyamuk itu. Atas dasar kriteria bahwa tiada sesuatu pun yang lebih rendah dan lebih kecil daripada nyamuk. Ini adalah pendapat Qatadah, Ibnu Di'amah, dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertusuk oleh sebuah duri hingga yang lebih darinya, melainkan dicatat baginya karena musibah tersebut suatu pahala dan dihapuskan darinya karena musibah itu suatu dosa. Melalui ayat ini Allah memberitakan kepada bahwa dia tidak pernah menganggap remeh sesuatu apapun yang dijadikan sebagai permisalan atau perumpamaan. Meskipun sesuatu itu hina lagi kecil seperti nyamuk. Sebagaimana dia tegas segan-segan menciptakan makhluk yang kecil itu, dia tidak segan-segan pula untuk membuat perumpamaan dengan makhluk yang kecil itu. Sebagaimana membuat perumpamaan dengan memakai lalat dan laba-laba dan lain-lain. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73. Yang artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan
maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Dulur-dulur seiman, juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Demikian juga Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim, yaitu ayat ke-24 sampai 27. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang teguh, dan cabang yang menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dari akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Dulur-dulur seiman, juga Allah dalam surat An-Nahl ayat 75 telah berfirman, yang artinya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Dan dalam surat An-Nahl ayat 76 yang artinya, dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu apapun dan dia menjadi beban alias penunggangnya. Kemana saja dia disuruh oleh penunggangnya itu, dia tidak dapat mendatangkan sesuatu kebajikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan? Juga Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 28 yang artinya, Dia membuat perumpamaan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kanan kalian sekutu bagi kalian dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepada kalian? Atau dalam surat Az-Zumar ayat 29 yang artinya Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Atau perumpamaan dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dulur-dulur seiman, di dalam Al-Quran terdapat banyak perumpamaan. Sebagian ulama salaf mengatakan, bila aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Quran, lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku sendiri. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 43 yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dulur-dulur seiman, Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 26 ini yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih dari itu. Itu maksudnya atau maknanya dari semua perumpamaan itu, baik yang kecil maupun yang besar. Orang-orang mukmin beriman kepadanya dan mereka mengetahui bahwa hal itu merupakan perkara hak dari Tuhan mereka dan melaluinya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Qatadah mengatakan sehubungan dengan surat
Al-Baqarah ayat 26 ini, yaitu yang artinya adapun orang-orang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Itu menurut Qatadah. Mereka mengetahui dengan yakin bahwa perumpamaan tersebut adalah kalamullah yang dari Maha yang murah dan datang dari sisinya. Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Mujahid, Al-Hasan serta Ar-Rabi Ibnu Anas. Abul Aliyah mengatakan makna firman Allah yang artinya adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Itu yang dimaksud dengan perumpamaan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya tetapi mereka kafir. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Perihal ini samalah halnya dengan makna yang terkandung dalam firman Allah yang lain, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Yang artinya, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, adakah yang dikehendaki? Apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Juga dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 26. Yang artinya dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dulur-dulur seiman, Al-Sadli mengatakan sumbangan dengan tafsir ayat ini dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat. Yang dimaksud dengan pengertian yudillu bihi kasira adalah orang-orang munafik. Sedangkan pengertian yahdi bihi kasira adalah orang-orang mukmin. Dengan demikian berarti makin bertambahlah kesesatan orang-orang munafik tersebut di samping kesesatan mereka yang telah ada. Karena mereka mendustakan apa yang mereka ketahui sebagai perkara yang hak dan yakin, yaitu mendustakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan keadaan mereka sendiri. Ketika perumpamaan itu ternyata sesuai dengan keadaan mereka, sedangkan mereka tidak mau percaya, maka hal itulah yang dimaksud dengan penyesatan Allah terhadap mereka melalui perumpamaan ini. Melalui perumpamaan ini Allah memberi petunjuk kepada banyak orang dari kalangan ahli iman dan mereka yang mempercayainya. Maka Allah menambahkan petunjuk kepada mereka di samping petunjuk yang telah ada pada diri mereka. Dan bertambah pula lah iman mereka karena mereka percaya kepada apa yang mereka ketahui sebagai perkara yang hak dan yakin. Mengingat apa yang dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan ternyata sesuai dengan kenyataan dan mereka mengakui kebenarannya, maka hal inilah yang dimaksud sebagai hidayah dari Allah buat mereka melalui perumpamaan tersebut. Firman Allah dalam ayat 26 surat Al-Baqarah yang artinya dan tidak ada disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik, itu menurut As-Sa'di mereka itu adalah orang-orang munafik. Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, bahwa mereka itu adalah ahli kemunafikan. Hal yang sama dikatakan oleh Ar-Rabi Ibnu Anas. Ibnu Jurayj menyatakan dari Mujahid dan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang kafir mengetahui adanya Allah, tetapi mereka mengingkarinya. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman wa may yudillu bihi ilal fasiqin, bahwa mereka pada mulanya fasik,
Kemudian Allah menyesatkan mereka di samping kefasikannya. Ibnu Abdul Habtin mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ishak ibnu Sulaiman, dari Abu Sinan, dari Amr ibnu Murrah, dari Mus'ab ibnu Sa'ad, dan dari Sa'ad yang dimaksudkan dengan kebanyakan orang dalam firman yudillu bihi katsira adalah orang-orang Khawarij. Su'bah meriwayatkan dari Amr bin ibnu Murrah, dari Mus'ab ibnu Sa'ad, yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya tentang makna firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 27. Ayahnya menjawab bahwa mereka adalah golongan Haruriyah, Khawarij. Sanad riwayat ini sekalipun sahih dari Sa'ad ibnu Waqqas, Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tetapi merupakan tafsir dari makna, bukan berarti makna yang dimaksud oleh ayat yang menaskan orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali di Nahrawan. Karena sesungguhnya mereka masih belum ada pada saat ayat itu diturunkan, melainkan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sifat-sifatnya digambarkan oleh Al-Quran. Dulur-dulur seiman, mereka dinamakan Khawarij karena membangkang, tidak mau taat kepada imam, dan tidak mau menegakkan syariat Islam. Sedangkan pengertian fasik menurut istilah bahasa ialah sama dengan membangkang dan tidak mau taat. Orang-orang Arab mengatakan fasaqatir ratbah, bila buah kurma terkelupas dari kulitnya. Karena itu tikus dinamakan fawaswaisikah, karena ia keluar dari liangnya untuk mengadakan pengerusakan. Di dalam hadis sahihain, Aisyah radhiyallahu anha, ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah bersabda, 5 jenis binatang perusak yang boleh dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. Dulur-dulur seiman, makna fasik mencakup orang kafir dan orang yang durhaka. Tetapi kefasikan orang kafir lebih kuat dan lebih parah. Makna yang dimaksud dengan istilah fasik dalam ayat ini ialah orang kafir. Sebagai dalilnya ialah karena mereka disifati dalam ayat sebagai berikut, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 28. Yang artinya, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu tegak dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Baqarah ayat 27. Sifat-sifat tersebut merupakan ciri khas orang-orang kafir yang berbeda dengan sifat-sifat orang mukmin, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19-21, yang artinya, adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang-orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 Allah juga berfirman yang artinya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Dulur-dulur seiman, ahli tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna perjanjian yang digambarkan, bahwa orang-orang fasik tersebut telah merusaknya
Sebagian dari kalangan ahli tafsir mengatakan perjanjian tersebut adalah wasiat Allah kepada makhluknya, perintahnya kepada mereka agar taat kepada apa-apa yang diperintahkannya, dan larangannya kepada mereka agar jangan berbuat durhaka dengan mengerjakan hal-hal yang telah dilarangnya. Semua itu disebutkan di dalam kitab-kitabnya. Juga disampaikan kepada mereka melalui lisan rasul-rasulnya. Pelanggaran yang mereka lakukan ialah karena tidak mengamalkan hal tersebut. Dulur-dulur seiman, ahli tafsir lain mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang munafik. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian Allah yang dirusak oleh mereka ialah perjanjian yang diambil oleh Allah atas diri mereka di dalam kitab Taurat, yaitu harus mengamalkan kandungan Taurat dan mengikuti Nabi Muhammad bila telah diutus dan percaya kepada kitab yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Mereka merusak hal tersebut dengan menentangnya sesudah mereka mengetahui hakikatnya, mengingkari serta menyembunyikan pengetahuan mengenai hal tersebut dari orang-orang. Padahal Allah telah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka harus menjelaskan kepada orang-orang dan tidak boleh menyembunyikannya. Selanjutnya Allah memberitakan bahwa ternyata mereka menyembunyikan hal tersebut di belakang punggungnya dan menukarnya dengan harga yang sedikit. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Hal ini merupakan pendapat Muqatil Ibnu Hayyan. Dulur-dulur seiman, ahli tafsir lainnya mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini ialah semua orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Sedangkan janji Allah kepada mereka yang berkaitan dengan masalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah ialah segala sesuatu yang telah diciptakan bagi mereka berupa tanda-tanda atau dalil-dalil yang semuanya menunjukkan pada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada mereka yang menyangkut masalah perintah dan larangannya ialah semua hal yang dijadikan hujah bagi para rasul, yaitu berupa mukjizat-mukjizat yang tidak seorang manusia pun selain mereka yang dapat membuat hal yang semisal dengan itu. Mukjizat-mukjizat tersebut menyaksikan akan kebenaran kerasulan mereka. Dulur-dulur seiman, mereka mengatakan bahwa pengerusakan janji yang dilakukan oleh mereka ialah karena mereka tidak mau mengakui hal-hal yang telah jelas kebenarannya di mata mereka melalui dalil-dalilnya, dan mereka mendustakan para rasul serta kitab-kitab, padahal mereka mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada rasul itu adalah perkara yang hak. Hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Muqatil Ibnu Hayyan. Pendapat hal itu cukup baik dan Az-Zamakhsyari memihak kepada pendapat tersebut. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan apakah yang dimaksud dengan janji Allah, jawabannya adalah hal itu merupakan sesuatu yang telah dipancangkan di dalam akal mereka berupa hujjah yang menunjukkan ajaran tauhid. Jadi seakan-akan Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan kepada mereka dan mengikat hal itu kepada mereka sebagai janji. Pengertian inilah yang terkandung dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, ya, Engkau adalah Tuhan kami. Dulur-dulur seiman, yaitu ketika Allah mengambil janji pada diri mereka dari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Perihal sama dengan makna yang ada dalam firman tersebut adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang diambil oleh Allah terhadap mereka di saat Allah mengeluarkan mereka dari sulbi Adam.
Hal ini digambarkan melalui firman Allah surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengerusakan mereka terhadap janji tersebut adalah karena mereka tidak memenuhinya. Demikian pula menurut riwayat dari Muqatil Ibnu Hayyan, semua pendapat di atas diketengahkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Dulur-dulur iman, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 27 yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk disambungkan dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dulur-dulur seiman, menurutnya ada 6 pekerti orang munafik. Bila mereka mengalami kemenangan atas semua orang, maka mereka menampakkan ke-6 pekerti tersebut, yaitu bila bicara berdusta, bila berjanji dia ingkar janji, bila dipercaya dia berkhianat. Mereka melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah agar disambungkan atau dihubungkan, dan suka menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tetapi jika mereka dalam keadaan kalah, mereka hanya menampakkan ketiga pekerti saja, yaitu bila bicara berdusta, bila berjanji dia ingkar, dan bila dipercaya dia khianat. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi Ibnu Anas As-Sadi di dalam kitab atau tafsirnya, mengatakan sebagai berikut. Hal itu sama sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Di sini disebutkan bahwa hal yang dimaksud dengan perjanjian yang diberikan kepada mereka di dalam Al-Quran, lalu mereka mengakuinya, kemudian mereka kafir dan merusak perjanjian tersebut. Sebagaimana firman Allah ayat 27 pada surat Al-Baqarah, yang artinya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menyambungnya. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah silaturahmi dan hubungan kekerabatan. Seperti yang ditafsirkan oleh Qatadah dalam firman Allah surat Muhammad ayat 22. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan? Pendapat tersebut didukung oleh Ibnu Jarir dan dinilai kuat. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud lebih umum dari itu, yaitu mencakup semua hal yang diperintahkan oleh Allah, menghubungkannya dan mengerjakannya, kemudian mereka memutuskan dan meninggalkannya. Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Al-Baqarah ayat 27 yang artinya mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka hal tersebut adalah terjadi di akhirat. Pengertian sama maknanya yang terkandung dalam surat Al-Ra'd ayat 25 yang artinya orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Menurut Daha dari Ibnu Abbas, segala sesuatu yang dinisbatkan oleh Allah kepada selain pemeluk Islam berupa suatu sebutan, misalnya merugi, maka sesungguhnya yang dimaksud hanyalah kekufuran, sedangkan hal yang serupa dinisbatkan kepada pemeluk Islam, makna yang dimaksud adalah dosa. Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah ulaika humul khasirun, bahwa lafaz al-khasirun adalah bentuk jamak dari lafaz khasirun.
Mereka adalah orang-orang yang mengurangi bagian keberuntungannya dari rahmat Allah karena perbuatan maksiat mereka. Perihalnya sama dengan seorang laki-laki yang mengalami kerugian dalam perniagaan. Misalnya sebagian modalnya amblas karena rugi dalam jual beli. Demikian pula halnya dengan munafik dan orang kafir. Keduanya beroleh kerugian karena terhalang tidak mendapat rahmat Allah yang diciptakannya buat hamba-hambanya di hari kiamat. Padahal saat itu yang paling mereka perlukan adalah rahmat Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.